Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat nabiyyina Muhammad ibn Abdullah al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin sahibil maqamil mahmud wa ala alihi wa sahbihi wal mujahidin at-tahirin ila yaumi liqa'i rabbihim. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, inni usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Aisu qala jalla jalaluhu fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jemaah Jumat yang mulia, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan terus kita bersalawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling cinta kepada umatnya, nabi yang paling kasih terhadap umatnya, sehingga Sayyidina Muhammad bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Seluruh umatku, kata Nabi, pasti masuk surga kecuali yang enggan masuk surga. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku insyaallah masuk surga, dan yang mendurhakaiku itulah orang yang enggan masuk surga. Semoga kita menjadi umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Jumat yang mulia, di antara sekian banyak agama-agama yang diturunkan, baik yang disebut sebagai agama Abrahamik, agama dari keturunan Nabi Ibrahim, ataupun kepercayaan-kepercayaan yang dibuat oleh manusia di muka bumi ini, maka ajaran yang paling cepat berkembang itu adalah Islam. Dari 3 periodisasi perjalanan sejarah Islam, mulai dari abad ke-6 sampai abad ke-12 yang kita kenal dengan periode klasik, dari abad ke-12 sampai abad ke-18 yang kita kenal dengan periode pertengahan, dan abad 18 sampai sekarang yang kita kenal dengan abad modern, maka ajaran Islam sungguh sangat cepat berkembangnya. Mulai dari Maroko, Afrika Utara bagian barat, sampai ke Merauke, Indonesia bagian timur. Paling tidak ada 3 yang melatar belakanginya cepatnya perkembangan ajaran Islam ini. Yang pertama adalah Islam ini punya basis teologis yang sangat jelas. Di saat orang Arab Makkah dulu bertanya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sif lana rabbak." Hai Muhammad, jelaskan kepada kami bagaimanakah Tuhanmu itu. Narasikan kepada kami kayak apa Tuhan yang kau sembah itu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah yang disembah itu ahad, tunggal, tidak berbilang. Lam yalid wa lam yulad, Allahus samad. Semua bergantung kepada Dia. Tidak ada yang tidak bergantung kepada Dia. Yang kita sembah itu lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang serupa dengannya satu apapun. Basis teologisnya sangat jelas. Suatu ketika juga orang-orang Arab Makkah datang kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ingin melakukan jalan tengah, win-win solution terhadap ajaran Islam ini. Mereka berkata kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, untuk menyatukan bangsa Arab ini,
agar tidak terpecah belah. Bagaimana kalau kita melakukan negosiasi? Tahun ini kami menyembah Tuhanmu, tahun depan kau menyembah Tuhan kami. Tahun ini kami sembah Tuhanmu, tapi dengan catatan tahun depan kau menyembah Tuhan kami. Kalau ini kau lakukan dan kita sepakat, dakwah tetap jalan, kau tidak diganggu, silakan. Tetapi karena ajaran Islam ini punya basis teologis yang sangat jelas, langsung turun firman Allah, "Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidu ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin." Selama kau masih menyembah Tuhanmu, silakan kau sembah Tuhan. Selama saya menyembah Tuhan saya, tidak akan pernah saya menyembah Tuhan. Dalam bab beragama yang keyakinannya jelas, lakum dinukum waliyadin. Toleransi beragama bukan mencampur adukan ajaran agama. Toleransi beragama bukan berarti orang Kristen silahkan datang ke masjid Jumatan. Bukan berarti juga kita datang hari mingguan untuk ke gereja. Tidak. Tatkala berbeda keyakinan agama, lakum dinukum waliyadin. Agamamu silakan kau sembah, Tuhanmu silakan kau sembah, dan agamaku akan aku sembah. Jadi agama ini punya basis teologis yang sangat jelas, sehingga kejelasan basis teologis Islam itu bisa dikaji oleh orang intelek sehebat apapun dia, dan bisa dipahami oleh orang bodoh sebagaimanapun awamnya orang itu. Di saat kemudian misalnya Allah mengatakan dalam firman-Nya, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tuhan yang kita sembah tidak mengantuk dan tidak tidur. Sifat Tuhan yang kita sembah tidak mengantuk dan tidak tidur. Sama juga Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa, Tuhan yang disembah oleh Nabi Isa tidak mengantuk dan tidak tidur. Suatu ketika Nabi Musa mengkonfirmasi kepada Tuhannya, Allah, ya Allah, kenapa engkau mengatakan tidak mengantuk dan tidak tidur? Lalu Allah mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, hai Musa, kau ambil kaca. Maka Nabi Musa ambil kaca. Setelah kaca itu diambil oleh Nabi Musa, dia pegang. Lama-kelamaan kaca itu jatuh karena Nabi Musa ngantuk. Apa Allah bilang kepada Musa, hai Musa, yang kau pegang itu kaca. Di saat kau ngantuk, kaca itu jatuh dan pecah. Sementara yang saya pegang, kata Allah, bukan kaca. Yang saya pegang adalah langit dan bumi. Yang saya pegang adalah makhluk. Jangankan hidup matinya makhluk, jangankan pergantian siang dan malam, tidak jatuh selembar daun dari dahannya kecuali saya tahu itu semua. Bagaimana kalau saya ngantuk? Luar biasa basis teologis yang kita sembah itu, dialah Allah Subhanahu wa taala. Allah la ta'khudhu sinatun wala naum, al-hayyu al-qayyum. Dia yang hidup dan dia menghidupkan. Al-hayyu itu bukan hanya hidup, tapi al-hayyu itu adalah menghidupkan. Al-qayyum bukan hanya berdiri sendiri, tapi dia bisa mampu meninggikan yang rendah dan bisa merendahkan yang tinggi. Dia memasukkan malam ke dalam siang dan dia bisa masukkan siang ke dalam malam. Dia mampu menghidupkan di antara yang mati, dia mampu juga mematikan di antara yang hidup. Itulah Tuhan yang kita sembah, dan itu memiliki basis teologis yang sangat kuat. Sehingga ajaran yang kita pegang ini, akidahnya, keyakinannya, teologinya sangat kuat dan paten, tidak bisa dirubah, tidak bisa dinegosiasi. Kenapa? Dia menyangkut ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang intelek mengatakan, silahkan kau bicara tentang Islam ini apa saja, silahkan kau kaji tentang Islam ini apa saja, selama kau tidak menyentuh 4 ranah. Yang pertama ranah teologis ketuhanan, yang kedua ranah profetik kenabian, yang ketiga ranah sakralitas Quran, yang keempat ranah metafisika Islam. Selama kau tidak mengutak-atik 4 ini, maka masih bisa kita bernegosiasi di dalam ajaran agama. Tapi tatkala kau menyentuh 4 hal ini, lakum dinukum waliyadin. Tatkala Tuhanmu bukan Allah, kau bukan agama kami.
Tatkala nabimu bukan Muhammad, kau di luar kami. Tatkala kitab sucimu bukan Quran, kau bukan kami. Tatkala kita tidak percaya dengan alam gaib yang bersifat metafisika, kau bukan ajaran kami. Kenapa? Basis teologisnya sangat jelas, basis teologisnya sangat mantap, dan bisa dipahami oleh orang yang pintar sekalipun, dan dia juga bisa dipahami oleh orang awam bagaimanapun bodohnya. Hadirin jamaah Jumat yang mulia, ini yang pertama. Yang kedua, yang terakhir, barangkali dalam waktu yang sangat singkat ini, yang kedua adalah ajaran Islam ini tidak ada satupun yang di luar batas kemanusiaan. Tidak ada satupun ajaran Islam yang di luar batas kemanusiaan. Sehingga Allah mengatakan, wa annallaha laysa bidzallamil lil abid. Allah tidak akan pernah zalim kepada abid, kepada hamba. Sehingga kalau ada orang yang mencari kelemahan dalam hukum Islam ini yang dinyatakan keluar dari kodrat kemanusiaan, maka dia sedang mempertaruhkan eksistensi Tuhan. Makanya selalu saya bilang dalam rapat-rapat koordinasi tentang terorisme, saya bilang, kalau ada yang membawa ajaran Islam kemudian menghancurkan harkat martabat kemanusiaan, maka sesungguhnya ajaran yang dibawa keluar dari norma Islam yang sesungguhnya. Tidak ada aturan Islam yang tidak sesuai dengan batas-batas kemanusiaan. Islam tatkala mewajibkan puasa, ada batas kemanusiaannya. Dan bahkan kalau kita periksa rukun Islam yang 5, semuanya mempertimbangkan batas kemanusiaan. Maka pantaslah Allah mengatakan, dan Nabi juga memberikan wejangan terkait perintah, lakukan semampumu, terkait larangan, tinggalkan semuanya. Sekali lagi, terkait perintah, lakukan semampumu, terkait larangan, tinggalkan semuanya. Kenapa? Larangan itu yang diminta cuma satu, kemauan. Sementara perintah itu yang diminta juga kemampuan. Orang kalau mau meninggalkan zina, dia tinggalkan zina. Orang kalau mau meninggalkan judi, dia tinggalkan judi. Maka tatkala terkait larangan, Al-Quran menjelaskan, kau tinggalkan semuanya. Tapi tatkala perintah, yang kamu lakukan adalah lakukan semampumu, sejauh itu tidak melanggar perintah-perintah dan kaidah-kaidah syariah. Haji tidak wajib kecuali bagi yang mampu. Zakat tidak wajib kecuali yang sampai nisab dan haulnya. Puasa tidak wajib kecuali orang yang mampu untuk puasa. Demikian selanjutnya. Sehingga bahkan sebagai penutup saya ingin berkata bahwa qisas, membunuh pembunuh, di dalam Al-Quran dikatakan, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Membunuh pembunuh itu adalah kehidupan dalam ajaran agama. Membunuh adalah menghilangkan nyawa, tapi menghilangkan nyawa pembunuh itu adalah kehidupan. Bisakah kita menanalogi firman Tuhan ini bahwa kalau orang membunuh, dibunuh, dia memikir untuk membunuh. Kalau orang memikir untuk membunuh, jagat raya ini eksis dan manusia terjaga nyawanya. Tapi kalau membunuh tidak dibunuh, orang gampang untuk membunuh. Kalau orang gampang untuk membunuh, terancam jiwa manusia. Maka di dalam Al-Quran, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, di dalam hukum kisos pun di situ ada kehidupan. Allah sengaja mengatakan bahwa kisos itu juga sesungguhnya adalah bagian dari kemanusiaan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.